pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan papa, mama, kakak, adik, dan seluruh anggota keluargamu. Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Sudah 2 bulan anak-anakku semua melakukan kegiatan pembelajaran di rumah atau home learning. Miss berharap kalian semua bisa mengikuti seluruh pembelajaran yang sudah disiapkan oleh guru-guru kalian melalui video pembelajaran yang sudah disiapkan di Google Classroom ataupun melalui lab learning yang dilakukan setiap hari. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Anak-anak, selama kalian mengikuti home learning, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, olahraga yang teratur, dan jangan lupa untuk mencuci tangan memakai sabun. Anak-anak, kita juga harus selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kita semua bisa kembali bertemu, bisa kembali berjumpa, bisa kembali berkumpul di sekolah kita tercinta, SDK Penabur Gading Serpong. Anak-anak, hari ini kita semua akan mengikuti ibadah bersama-sama secara online. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh sebab itu, Miss berharap kalian bisa mengikuti seluruh rangkaian acara ibadah dengan baik, sehingga firman Tuhan yang akan kita dengarkan dapat menjadi berkat di dalam hidup kita. Anak-anakku, selamat mengikuti ibadah. God bless you. Shalom teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Hari ini kita akan mengikuti kebaktian secara online. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikutinya dengan baik. Untuk mengawali kebaktian hari ini, mari kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Untuk memulai ibadah online hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah dapat berkumpul pada ibadah online hari ini. Tuhan, tolonglah berkati teman-teman kita yang tidak dapat berkumpul pada ibadah online hari ini. Dan juga berkatilah petugas ibadah online hari ini, hingga ibadah dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, pada saat ini kami berdoa dan memohon karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Kiranya Kau dapat menyertai kami dalam ibadah online hari ini hingga berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Tidak salah apabila saat ini kita datang kepadanya untuk mengucap syukur atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita. Mari kita memuji Tuhan sebagai ucapan syukur kita dengan menyanyikan Bapa ku datang padamu.
Mazmur 5 ayat 1-12. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpagaran dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadaanmu, karena seteruku, katakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka mengganggu kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan melalui nyanyian Firman-Mu ku pegang selalu. Teman-teman, sebelum memulai firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Tolonglah menyertai kami pada saat pembacaan firman ini, agar dapat berjalan dengan lancar, dan kami dapat mengerti dan memahami teguran-Mu. Tuhan, biarlah firman ini tertanam di hati kita, dan juga biarlah firman ini
menolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, senang bisa jumpa dengan adik-adik. Perkenalkan, saya Pendeta Peter. Saya harap semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Adik-adik, hari ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu waktu untuk berdoa. Waktu untuk berdoa. Waktu kecil, sewaktu SD, saya punya sebuah pengalaman. Saya dengan mama saya tinggal dalam satu kamar, sehingga setiap hari sebelum tidur ataupun juga ketika mama saya bangun tidur, saya senantiasa akan melihat mama saya berdoa. Kalau mama saya berdoa tidak sebentar, minimal 3-5 menit yang sebelumnya membaca Alkitab terlebih dahulu. Itu saya lihat mama saya setiap hari ketika akan bangun tidur dan kemudian akan tidur. Setiap hari saya melihat mama saya berdoa. Lalu saya bertanya kepada mama saya, "Ma, mengapa sih kita harus berdoa setiap hari?" Mama saya mengatakan begini, "Dengan berdoa kita dijaga, dilindungi, diberikan kekuatan oleh Tuhan." Adik-adik, di dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh yang memberikan teladan tentang doa, dan salah satunya adalah Tuhan Yesus. Di dalam Markus pasal 1 ayat 35 mengatakan begini, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ternyata juga punya sebuah kebiasaan berdoa. Tuhan Yesus di sini katakan berdoa pagi-pagi benar. Nah, kalau menurut adik-adik, pagi-pagi benar itu jam berapa? Pagi-pagi benar yang dimaksud di dalam Alkitab adalah jam 3 pagi, 3 dini hari. Nah, ternyata Tuhan Yesus punya kebiasaan berdoa di pagi hari. Mengapa Tuhan Yesus berdoa? Bukankah Ia sendiri adalah Tuhan? Tuhan Yesus berdoa karena Tuhan Yesus mau mengawali segala sesuatu kegiatan. Ketika Tuhan Yesus akan mengawali pelayanan, Tuhan Yesus akan berdoa. Dan juga Tuhan Yesus berdoa buat apa? Mendoakan para murid-murid, supaya para murid-murid dapat menjadi murid-murid yang baik. Yaitu Tuhan Yesus mengawali segala sesuatu kegiatan akan berdoa. Dan juga, nah, kalau Tuhan Yesus sesudah melaksanakan semua pelayanan kegiatan, Tuhan Yesus pun akan kembali berdoa. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus berdoa, merupakan saat di mana Tuhan Yesus ingin mendapatkan kekuatan lagi, disegarkan kembali, mendoakan untuk murid-muridnya. Nah, adik-adik, waktu hebat ya, berdoanya itu begitu kuat, karena doa merupakan sumber kekuatan. Lalu ketika para murid yang lain datang mencari Tuhan Yesus di pagi hari tadi, terus berdoa di pagi hari di tempat yang sunyi. Mengapa harus pagi-pagi Tuhan Yesus berdoa di tempat yang sunyi? Supaya tidak ada begitu banyak orang yang mengganggu Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus bisa dengan khusyuk berdoa. Nah, oleh karena itu, ketika ada para murid-murid datang, guru-guru, banyak orang mencari Engkau. Apa tanggapan Tuhan Yesus? Yuk kita pergi. Mengapa Tuhan Yesus malah pergi? Karena Tuhan Yesus menginginkan Bapa berdoa dengan suasana yang khusyuk, dengan suasana yang baik untuk berdoa. Nah, adik-adik, dari pengalaman ini, ternyata Tuhan Yesus pun berdoa ada banyak kesempatan. Ketika Tuhan Yesus hendak mau memanggil para murid-murid, sebelum Tuhan Yesus memanggil murid-murid, Tuhan Yesus pun berdoa terlebih dahulu. Ketika Tuhan Yesus akan mengawali kegiatan, Tuhan Yesus berdoa dulu. Ketika Tuhan Yesus sesudah mengawali menyelesaikan semua kegiatan, Tuhan Yesus pun berdoa kembali. Artinya doa pun bagi Tuhan Yesus begitu penting. Yang pertama, untuk mendapatkan kekuatan. Yang kedua, untuk bisa disegarkan kembali dan kemudian juga bisa menjadi sumber kekuatan.
Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita saat ini? Ada sebuah lagu sekolah minggu, judulnya Bila Ku Sedih Ku Berdoa. Lagunya begini. Bila aku sedih ku berdoa, berdoa, berdoa. Bila aku sedih ku berdoa, berdoa pada Tuhanku. Yuk adik-adik, kita sama-sama nyanyi dan belajar lagu ini ya. Bila aku sedih ku berdoa, berdoa, berdoa. Bila aku sedih ku berdoa, berdoa pada Tuhanku. Jadi adik-adik, bukan hanya ketika sedih kita berdoa, tetapi kapanpun kita bisa berdoa. Namun ketika di dalam kesedihan kita bisa naikkan doa kepada Tuhan. Ada seseorang yang bernama John Sung, Bapak John Sung. Pak John Sung pernah mengatakan begini, semakin banyak pergumulan, aku harus semakin lama berdoa. Saya bilang ya, semakin banyak masalah, aku membutuhkan doa yang semakin lama. Kenapa Bapak John Sung mengatakan demikian? Karena bagi Bapak John Sung, doa adalah sumber kekuatan. Jadi kalau kita pun ada begitu banyak pergumulan, kita punya banyak permasalahan, semakin banyak permasalahan, kita membutuhkan jam doa semakin banyak. Adik-adik, saat ini kan juga kita menghadapi ada banyak wabah ya, wabah virus corona, menakutkan buat kita, membahayakan. Kita membutuhkan waktu khusus untuk berdoa. Ketika ada masalah, kita berdoa. Ketika kita takut, kita berdoa. Dan doa pun seperti Tuhan Yesus menggunakan saat doa untuk mendoakan para murid-murid. Sehingga kita pun, adik-adik, kita pun perlu untuk berdoa, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan teman-teman kita, mendoakan pemerintah, supaya ditolong oleh Tuhan. Dan kita pun boleh ikut mendoakan, supaya wabah segera selesai. Dan dengan berdoa, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Adik-adik, saya punya satu buah charger. Iya, satu buah charger ini. Kapan kita menggunakan charger ini? Yaitu ketika kalau kita menggunakan handphone, lalu habis baterainya, low bat, mesti di charger. Doa juga sama dengan charger. Kalau misalkan kita sedang lemah, sedang sedih, kita membutuhkan doa. Dengan charger ini, maka kita mendapat kekuatan yang baru. Kita disegarkan lagi. Semakin kita menghadapi banyak pergumulan, kita membutuhkan doa, sumber kekuatan. Ketika kita akan mengawali kegiatan, kita pun perlu dikuatkan dengan doa. Tuhan menguatkan kita, karena Tuhan adalah sumber kekuatan. Adik-adik, saya mau mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hendak secara khusus berdoa untuk SDK Penabur Gading Serpong. Berkati adik-adik Tuhan di dalam keseharian, di dalam belajar dari rumah. Berkati orang tua, para guru, kami semua ya Tuhan, agar dalam keadaan sehat, Tuhan yang menolong kami, agar kami pun mau meneladani Tuhan Yesus dengan rajin berdoa. Dengan doa kami dikuatkan, dan dengan doa kami mau belajar peduli mendoakan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu, Tuhan Allah kami yang kudus, kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini, dan biarlah firman-Nya senantiasa mengingatkan kita di dalam setiap kehidupan. Mari kita menyanyikan doa mengubah segala sesuatu.
Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Teman-teman, kami akan melakukan doa syafaat pada ibadah online hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami sudah dapat berkumpul pada ibadah online hari ini. Tuhan, pada saat ini bangsa kami sedang menghadapi virus corona. Tolonglah menyertai bangsa kami agar dapat mengatasi masalah ini. Tuhan, tolonglah memberkati para medis yang sedang merawat para pasien, agar para pasien dapat tersembuh dari penyakit virus corona. Tuhan, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya karena virus ini. Tolonglah Engkau menyertai mereka agar mereka dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Tuhan, tolonglah menjaga kesehatan para siswa serta orang tua penabur. Dan juga karena virus ini, kami harus melakukan pembelajaran online. Tolonglah menyertai kami pada proses pembelajaran online agar mendapat nilai yang baik pada kelulusan, juga pada siswa-siswa yang naik kelas. Amin. Kita akhiri kebaktian kita hari ini dengan hati yang penuh sukacita dan siap berjalan di jalan Tuhan. Mari kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus.
ini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.